Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hartono. NIM saya 052973028. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBBJ Jakarta. Ini saya akan mencoba mengerjakan tugas tutoran online 1 untuk mata kuliah basis data. Tugas 1 ini ada contoh kasus. Tugas 1 tutorial online kali ini terkait dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Adapun dalam pembuatan ERD, kita harus memperhatikan tahap-tahap pembuatan ERD. Di sini saya akan mengikuti panduan yang telah tutor sediakan dalam tuton. Adapun tahapan pembuatan ERD adalah yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Tiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Ini tugas satunya adalah contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke, baik. Sekarang saya mencoba membuat ERD-nya dengan membuka aplikasi UID. Aplikasi sudah saya buka sebelumnya. Lalu kita kembali ke tahap awal tadi adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat. Dari contoh kasus tugas satu ini, entiti yang dapat kita analisa terdiri dari mahasiswa, lalu mata kuliah, dan juga dosen. Sama seperti yang terdapat pada panduan. Ada 3 entiti yang dapat kita identifikasi. Langsung kita buat pada YED. Kita drop and drag. Atau bisa juga copy paste. Lalu kita rubah dengan keterangan. Yang pertama adalah mahasiswa. Entiti yang kedua, mata kuliah. Entiti yang ketiga adalah dosen. Lanjut ke langkah berikutnya.
Langkah kedua adalah menentukan atribut atau field masing-masing entity. Karena dalam contoh kasus tidak ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai atribut-atribut mahasiswa ataupun mata kuliah dan dosen, maka kita akan mencoba menganalisa sendiri melalui penalaran kita, di mana kita akan menentukan atribut-atribut untuk mahasiswa adalah NIM, nomor induk mahasiswa, lalu ada nama mahasiswa, kemudian ada untuk mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah. Untuk dosen, atributnya adalah nomor induk dosen, NID, serta nama dosen. Selanjutnya, kita kembali ke aplikasi YED. Kita pilih atribut. Tekan pertama di sini. Kita copy paste. Begitupun untuk entity mata kuliah, dosen, lalu kita sesuaikan. Atribut pertama adalah NIM. Lalu nama mahasiswa. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mata kuliah, atribut pertama, kode mata kuliah dan mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Lalu untuk atribut dosen, yang pertama ada NID atau nomor induk dosen. Yang kedua ada nama dosen. Oke, selanjutnya langkah ketiga mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah membuat matriks relasi. Dalam panduan ini sudah ada matriks relasi, di mana cara membaca matriks relasi tersebut adalah dari kiri ke kanan. Dan misal contoh mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Lalu dosen dengan mata kuliah, relasi yang terjadi adalah mengajar.
Oke, kita aplikasikan terlebih dahulu. Agar ada jarak. Oke, selanjutnya tambahkan relasi mahasiswa dengan mata kuliah, lalu dan dengan mata kuliah. Sesuai dengan tabel matriks relasi, maka mahasiswa dengan mata kuliah relasinya adalah meregistrasi dosen dengan mata kuliah relasinya adalah mengajar. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus tersebut, di mana pada kasus tersebut adalah keterangannya banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, lalu banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga derajat kardinalitasnya adalah mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, lalu dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Oke, selanjutnya untuk relasi dari banyak ke banyak, dari mahasiswa registrasi banyak mata kuliah. Selanjutnya, relasi antara dosen dengan mata kuliah. Tambahkan ini dan satu untuk dosen. Selanjutnya, menentukan primary key pada atribut. Di sini saya akan menambahkan underline pada name mata kuliah dan juga NID. Selanjutnya, mata kuliah lagi pada NID. Langkah selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Kita tambahkan ini. Saya rumah dengan diregistrasi. Kita tambahkan relasinya.
dan tambahkan satu entity baru. Keterangan registrasi mata kuliah. Lalu tambahkan atribut name dan juga atribut mata kuliah. Lalu tambahkan relasinya, registrasi mata kuliah, registrasi mata kuliah, meregistrasi, lalu name registrasi mata kuliah, kode mata kuliah, registrasi mata kuliah. Oke, inilah hasil dari pembuatan ARD saya untuk tugas 1 mata kuliah basis data. Jika ada langkah yang tidak sesuai ataupun yang keliru, mohon untuk tutor dapat mengoreksinya dan memberi perbaikan untuk perbaikan saya ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.